Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang penting untuk ibu hamil. Nah, selama ibu hamil menjalani proses kehamilannya, tentunya ibu akan memerlukan nutrisi atau gizi yang cukup agar dapat menunjang kesehatan calon bayinya serta kesehatan ibu sendiri selama proses kehamilan. Karena nutrisi atau gizi ini sangat penting sekali dibutuhkan oleh tubuh ibu karena satu, pembentukan organ-organ tubuh janin memerlukan nutrisi tentunya. Kemudian pembentukan jaringan otak, kemudian jaringan organ tubuh yang lainnya, plasenta, air ketuban dan lemak dalam tubuh bayi serta kondisi kesehatan ibu juga sangat berperan penting nutrisi untuk membuat ibu merasa lebih sehat dan menjaga kesehatan serta memberikan pengaruh perkembangan yang optimal, pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi janin ibu di dalam rahim. Pada ibu hamil tentunya memiliki kebutuhan gizi atau kebutuhan makanan yang lebih dari ibu sebelum hamil tentunya. Menurut Satuan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau POGI bahwa kenaikan kebutuhan asupan gizi atau nutrisi ibu dari sebelum hamil dan setelah hamil kurang lebih 30% harus dipenuhi selama kehamilan. Jadi peningkatannya dari sebelum hamil, setelah hamil minimal harus ada peningkatan 30% konsumsi makanan yang harapannya dapat membantu tumbuh kembang, baik itu tumbuh kembang si janin atau calon bayi di dalam rahim ibu. Nah, jenis-jenis sumber gizi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dari gizi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah menu gizi seimbang yang kita dapatkan dari karbohidrat, kemudian protein dan lemak yang kita bisa dapatkan dari nasi, kemudian dari makanan daging hewani, kemudian dari telur misalnya, dan lemak dari minyak atau santan. Ini adalah salah satu bentuk kebutuhan gizi makro atau kebutuhan gizi yang besar untuk membangun sumber energi di dalam tubuh ibu dan membantu kenaikan berat badan, membantu proses pertumbuhan calon bayi di dalam perut ibu. Dan yang kedua adalah kebutuhan gizi mikronutrien. Mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral yang didapatkan dari berbagai macam multivitamin misalnya, karena hal ini sangat penting sekali untuk memberikan kemampuan daya tahan tubuh, kemudian memberikan asupan terhadap status gizi ibu, karena di antara keduanya harus dipenuhi secara lengkap dan secara seimbang. Apalagi di trimester pertama, ibu sangat perlu sekali akan berbagai macam kebutuhan mikronutrien yang diantaranya adalah kebutuhan asam folat, kemudian zat besi atau zat penambah darah, vitamin C, vitamin D, kalsium, dan vitamin serta mineral yang wajib dipenuhi selama proses kehamilan, terutama di trimester 1 karena untuk pembentukan otak, kemudian pembentukan organ tubuh bayi, pembentukan tulang. Nah, ini sangat diperlukan pada fase kehamilan baik dari trimester 1, 2, dan 3 yang harus dipenuhi selama proses kehamilan untuk memastikan atau untuk mendapatkan kesehatan atau mendapatkan perkembangan kesehatan ibu dan janinnya secara optimal. Nah, sebagai salah satu contoh jenis-jenis makanan apa saja yang direkomendasikan atau yang dapat dikonsumsi, sebenarnya prinsip dari konsumsi gizi ibu hamil adalah prinsip menu gizi seimbang yang terdiri dari isi piringku yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes bahwa ibu hamil wajib untuk mendapatkan
menu gizi varian gizi seimbang yang sudah saya jelaskan tadi, ada kandungan mikro dan ada kandungan makronya. Nah, banyak sumber kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita untuk memenuhi vitamin dan mineral, kebutuhan makro dan mikro yang kita dapatkan secara mudah, kita dapatkan secara alami di sekitar kita, di mana ibu misalnya ibu tinggal di daerah perairan, daerah laut, daerah pegunungan, atau di daerah perkotaan, bisa diupayakan hal-hal atau jenis-jenis makanan yang bisa dimanfaatkan untuk dapat membooster atau membantu perkembangan stamina kesehatan ibu serta perkembangan dan tumbuh kembang si janin di dalam perut ibu. Nah, salah satunya ada 7 varian makanan yang bisa ibu yang harus diupayakan didapatkan selama kehamilan. Di antaranya adalah jenis ikan. Nah, jenis ikan ini sangat baik sekali untuk membantu memberikan suplemen dari kebutuhan mikronutrien terutama AHA, DHA, terutama direkomendasikan adalah ikan yang berada di laut perairan dalam, karena laut perairan dalam adalah laut yang jauh dari kontaminasi dari cairan merkuri ataupun dari limbah dari kapal atau yang lainnya, sehingga direkomendasikan adalah ikan laut yang berada di perairan dalam. Banyak yang kita dapatkan yang harganya juga terjangkau seperti ikan kembung, kemudian ikan tuna ya. Jadi banyak sekali yang kekayaan hasil laut kita yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu selama hamil. Yang kedua adalah daging merah dan segar. Nah, ini dapat didapatkan dari produk unggas atau produk daging merah yang segar tentunya ya, yang memiliki kualitas yang terbaik untuk mendapatkan manfaat yang optimal untuk pertumbuhan janin ibu dan kesehatan dan menunjang kesehatan ibu sendiri. Dan yang ketiga adalah didapatkan dari alpukat. Alpukat ini adalah sumber lemak yang baik ya, yang baik untuk kesehatan, membantu memberikan asupan, membantu menyumbangkan lemak, membantu membooster kenaikan berat badan pada bayi. Apabila dikonsumsi secara rutin bisa memberikan nilai gizi yang cukup baik terhadap janin ibu. Dan yang keempat adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini bisa didapatkan dari berbagai macam jenis kacang-kacangan, baik itu dari lokal ataupun dari lokal ya. Kita memanfaatkan kearifan lokal kita dari kedelai, kacang hijau, kemudian kacang tanah, dan jenis kacang-kacangan yang lainnya bisa ibu konsumsi selama kehamilan untuk membantu pertumbuhan sel rambut, membantu pertumbuhan tulang dan gigi secara alami. Nah, ini bisa didapatkan dari sekitar alam atau sekitar industrial pangan yang ada di sekitar tempat tinggal ibu. Yang keenam adalah telur. Telur ini sangat penting sekali ya, karena ini menu wajib, tidak hamil pun menu wajib, apalagi hamil ya, karena telur ini banyak mengandung protein yang membantu pembentukan kolagen, membantu pembentukan asam amino yang sangat bermanfaat sekali untuk membantu booster akan kebutuhan protein ibu selama hamil, yang dapat memberikan dampak sehat juga terhadap bayi ibu untuk membantu kenaikan berat badan, membantu untuk pemenuhan asam amino atau pembentukan protein di dalam tubuh ibu serta pada janin ibu. Yang keenam adalah tentunya sayuran hijau. Sayuran hijau ini sangat bermanfaat sekali karena banyak kandungan zat besinya. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya anemia, karena sayuran hijau juga sangat baik untuk membantu proses pencernaan karena seratnya tinggi, sehingga dapat menghindari terjadinya konstipasi atau kesulitan BAB di masa kehamilan. Nah, itu tips dan berbagai macam jenis makanan yang bisa dikonsumsi selama hamil untuk memberikan sumbangan energi serta memberikan sumbangan perkembangan dan tumbuh kembang yang optimal bagi calon bayi ibu, serta mendukung kesehatan ibu selama fase hamil sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan sehat selama kehamilan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan
Salam Rahayu.